teknikal YouTube, terus ilmu mengenai sepeda motor atau banyak lainnya ya. Terus juga mengenai sharing informasi seperti tempat wisata, terus kuliner, ingin memperkenalkan produk daerah dia untuk biar bisa dikenal ke masyarakat lebih luas. Cek. Bismillah Pak Matius. Oke, next. Nah, ini yang saya garis tebal kiri ini, mencari penghasilan dan sebagainya. Oke. Jadi tadi yang dia istilahnya inti dari semua tujuan teman-teman di sini ya. Karena apa? Karena dari karya kita kan alangkah baiknya kalau ada reward buat kita juga mengenai untuk mendapatkan penghasilan di dunia YouTube tadi. Ada namanya program affiliate, itu seperti contohnya MCN itu ya, multi channel. Jadi ini walaupun kita belum monetisasi, kita bisa dapat uang dari program ini. Terus yang kita kenal sama namanya monetisasi atau AdSense. Nah ini mungkin udah nggak asing lagi buat teman-teman mendapatkan penghasilan dari AdSense ini. Berikutnya ada merchandiser YouTube atau souvenir YouTube. Jadi di dalam YouTube itu ada fitur yang namanya Teespring. Nah itu, jadi di YouTube kita difasilitasi untuk menjual souvenir kita. Baik contohnya misalnya kita membuat baju ya, baju dan terus dikasih nama tulisan channel kita. Itu kita bisa menjualnya di YouTube. Dan di situ ada tempatnya sendiri, buat isi souvenir kita tadi. Kalau waktu upload itu biasanya yang terpenting itu thumbnail itu harus menarik, soalnya sebelum orang melihat judul biasanya orang melihat thumbnail, setelah itu baru masuk ke judul. Kalau bisa judul juga begitu yang menarik, terus di deskripsi nanti kalau bisa dikasih hashtag itu tiga hashtag yang sesuai dengan judul yang tertera di channel Samain semua. Terus apa lagi ya? Ya situ sih. Kemudian di tag. Nah, tag itu kan ada batas maksimalnya. Kalau bisa itu samain isi semua sampai habis. Ya, biar apa ya? Ketika orang ngeklik salah satu tag dari kalian itu, nah, mungkin ada kemungkinan video kalian akan tayang di berandanya viewer, seperti itu. Iya sih, kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk metode upload ya mas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kembali sih. Oke, jadi saya ulangi lagi dari Mas Abid. Terima kasih Mas Abid. Jadi untuk upload itu yang pertama thumbnail. Ya jadi benar. Jadi thumbnail itu kan cover dari video kita. Pada saat video kita baru pertama tayang, dia kan muncul di beranda. Pada saat itu kita harus memaksimalkan orang pandangan pertama itu ke thumbnail sebelum lihat judul. Jadi kita buat thumbnail gimana caranya orang itu penasaran sama thumbnail kita. Contoh, jajanan ini banyak diserbu pembeli pada saat bulan Ramadan, tapi jajanannya itu nggak dilihatkan, dan orangnya lagi masak aja. Orang kan penasaran, jajan apa sih? Jadi yang pertama bikin orang penasaran thumbnailnya, bikin gambar yang menarik, dan juga minimalisir terlalu banyak over gambar, terlalu banyak gambar di thumbnail sampean. Jadi yang sini gambarnya makan, di sini gambarnya jajannya, di sini gambar orang masak, di sini itu terlalu ribet. Jadi awal mula YouTube ya yang pasti ini nggak banter-banter nabi orang terawih ya. Ya lika-likunya YouTube itu pasti yang terpenting awal mula sama harus sabar, pastinya sabar ya. Nunggu AdSense segala macem pasti. Kalau untuk surat cinta tuh kok YouTube lewat Google terkadang orang-orang kantor pos yang tidak pro sama kita, kadang gini-gini supaya metu tapi gak dihubungi.
Ya, ayo mantap. Terima kasih Mas Denny ya. Ya, yang terpenting Saman harus punya rasa dulu lah. Saman harus punya rasa dan Saman anggap bahwa YouTube itu adalah cara sampean berkaca atau mungkin cara Saman untuk mendulang suatu hal, yaitu investasi terbesar jenengan YouTube itu. Nanti kalau sudah banyak pastinya kita panen gitu. Yang penting tahu dulu selera kita itu seperti apa. Kan saya juga pernah mencoba dari yang kuliner, saya ganti menjadi komedi dan akhirnya tambah nggak karu-karuan ya. Yang nonton nggak ada, subscribernya nggak naik-naik, itu juga pernah merasakan. Dan kadang apa yang kita lakukan itu sering terjadi itu ketika kita membuat hal yang menurut kita nggak sreg, tapi yang nonton banyak. Kita membuat niat, yang nonton sedikit, itu juga sering seperti itu. Ya itulah yang terpenting. Kalau saya sendiri upload setiap hari itu perlu. Wis, sampean mau seperti apa, yang penting masih sesuai dengan tema yang jenengan semua. Upload terus lah, upload terus kayak gitu. Dan kalau untuk metode YouTube, cara penguploadan, jamnya, tag-nya atau segala macamnya seperti apa, sampean bisa langsung sharing ke Bapak Abid ya, Xmedia. Itu termasuk yang bisa jalan sama saya sampai sekarang itu karena itu the best itu rajanya jeron-jeroane YouTube itu Mas Abid Xmedia. Sampean mau subscriber sampean intens segala macam, Bapak Abid. Bapak Abid ngatek Bapak Abid. Sampean harus menjadi motivator juga bagi teman-teman ini. Iya, ini manajer remek saya ya. Manajer remek saya itu Abid Xmedia. Pokoknya ya itulah yang terpenting, upload setiap hari. Dan kalau bisa ya Pasuruan harus bisa seperti konten kreator Medan, paling enggak tetangga sebelah Malang harus melirik kita kayak gitu. Kita harus tetap kuat gitu. Terima kasih dulur-dulur, the best, ternyata kuat banget. Aku nggak pernah diajak sama Abid memang jujur, nggak pernah dikasih tahu tentang grup ini, ditilap aku beneran. Tapi besar saya juga termasuk Abid, the best Abid Xmedia. Matur suwun Abid. Ojo isin-isin kon, santai. Kon tak angkat kon saya. Terima kasih ya, dulur. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saman bakalan kalah dengan YouTube sing nggak lapo-lapo tapi upload setiap hari. Ya. Dan yang bisa membuat motivasi Saman adalah satu, ojo kalah ambil Diwan beli cupang. Ya. Ambil Diwan tidak mau makan bakso. Itu viewernya 50 juta, bro. Jadi yang penting apa? Sampean wis upload terus. Karena apa? Ketika Saman upload video, Saman banyak dilihat orang. Di situ monetes akan mencari sampean. Dan pasti Saman akan segera bergaji. Kalau soal sabar itu pasti. Karena apa? Selama saya YouTube jalan, itu saya pernah sampai hangus. Digaji saya 1 bulan itu di angka 14 juta hangus pernah. Karena apa ya? Karena itu tadi kegoblokan, gak tahu soal masukkan alamat, gak sinkronnya alamat sama nama ATM dan segala macam. Dan akhirnya itu pokoknya intinya ya itu tadi, sampean alamat segala macam tentang administrasinya di YouTube. Kalau memang sampean gak bisa iso ngobrol sama Mas Abid, pasti sampean akan dapat jalan keluar. Dan pokok intinya ya itu tadi, sampean ojo mudi, dimana ketika sampean delok kuliner rame sama nang kuliner, ketika sampean delok cupang rame sama nang cupang, ketika delok pancing rame sama nang pancing. Itu yang akan membuat orang yang sudah setia melihat sampean tuh akhirnya kabur. Jadi wis pokok intinya sampean upload setiap hari, upload. Sampean juga bisa dengan menggiring opini. Menggiring opini itu seperti isu-isu apa yang bisa sampean manfaatkan, itu bisa. Nggak apa-apa. Jadi koyo sampean seumpama membuat video tentang apa yang sekarang lagi rame, babi ngepet, opo segala macam, itu nggak apa-apa. Babi ngepet mau kulinerku, aku kan channel kuliner tuh, bisa aja. Babi ngepet buat acara berbuka puasa, nggak apa-apa. Tapi sampean siap hujat, siap nerima, tapi viewernya sampean banyak.
Pokoknya intinya satu, subscriber jangan dikejar. Kalau saya diajari sama anak-anak Ruwo TV, subscriber jangan dikejar. Yang terpenting apa? Upload terus. Buat orang-orang melihat sampean. Karena setelah itu nanti sampean yang akan dikejar orang-orang. Pokoknya intinya itu, jangan dikejar. Subscriber apa jangan dikejar. Karena nanti kalau sampean wes setiap hari bisa dilihat orang, ya surat cinta akan datang sama sampean seperti itu. Dan sampean akan menuai hasil. Kayak gitu. Terus terakhir, pokoknya intinya semangat lah buat sampean semua. Saya termotivasi sama Ruwo TV karena apa? Dulu saya nggak pernah, saya sesekalipun nggak pernah bilang aku featuring, aku pansos, aku nggak pernah seperti itu, nggak pernah seperti itu. Dan awal mula aku naik itu gara-gara aku di DM sama Bair Ruwo TV karena dia tertarik pengen masak sama aku toh. Dan di situ Ruwo TV masih kayak nggak kenal. Tapi di balik kata-katanya Bair itu bilang kayak gini, awakmu 30.000 subscriber, kau ini sok ketemu ambil Ruwo TV. Dan saya buktikan di 60.000 subscriber. Dan memang alhamdulillah, featuring itu dengan orang yang paling besar sama Nisok Katut. Karena 60.000 saya featuring sama Ruwo TV, langsung saya ke 90 sampai ke 100.000. Dan alhamdulillah naik-naik terus. Pokok intinya itu tadi. Tapi kalau mau ngajak featuring sama harus punya etika. Etika itu tadi. Awal tanya harga. Lek gak ngono sering kumpul. Sering kumpul sampai akhirnya ya wis, ayolah. Gitu tadi. Monggo, matur nuwun. Sampeyan semua saya the best, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.